selamat hari Minggu adik-adik. Hari ini kita akan mengikuti sekolah minggu lagi ya. Tapi Koko harap kalian dapat mengikuti sekolah minggu ini dengan baik, dengan serius, dan tidak main-main. Meskipun sekolah minggunya hanya dari video aja ya. Dan juga Koko harap dimanapun kalian berada, kalian semua boleh tetap sehat dan juga dapat mendengarkan dan juga dapat melakukan aktivitas kalian dengan baik. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sebelum kita masuk ke dalam sekolah minggu kita berdoa dulu yuk. Lipatkan tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Yuk, kita berdoa yuk. Bapa kami yang di sorga, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau masih melindungi kami dan memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu kembali. Tuhan, persiapkan hati kami agar kami boleh mendengarkan firman-Mu ini dan firman-Mu ini dapat tertanam di dalam hati kami dan dapat menumbuhkan iman kami, Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Nah, Koko mau tanya nih, siapa di sini yang pernah sakit? Ada nggak adik-adik di sini yang pernah sakit? Entah itu sakit demam, batuk, pilek, atau mungkin ada pernah kena sakit cacar. Pasti ada yang pernah lah ya, atau mungkin sakit gigi. Kalau sakit itu gimana rasanya? Enak nggak? Nggak enak ya. Kalau sakit udah pasti rasanya nggak enak. Nah, hari ini cerita firman Tuhan kita tentang seseorang yang sakit. Udah lama banget dia sakit. Udah lama banget dia ngerasain hal yang gak enak. Tetapi karena ada seseorang, ia dapat pulih dari penyakitnya. Ia dapat disembuhkan. Siapa ya orangnya? Yuk, dengerin terus firman Tuhannya. Suatu hari, Yesus datang ke kolam Bethesda. Di kolam ini terdapat banyak orang yang sakit. Ada yang buta, ada yang lumpuh, ada yang mungkin kena kusta, dan banyak lagi penyakit yang lainnya. Nah, tahu nggak kenapa banyak orang yang ada berkumpul di kolam Bethesda ini? Karena banyak orang percaya kalau ketika kolam Bethesda itu nanti bergoyang airnya, orang yang pertama masuk ke dalam kolam itu ia dapat sembuh. Nah, di sana ada orang yang udah lama banget sampai tinggal di kolam Bethesda. Nah, orang ini lumpuh. Dia nggak bisa masuk cepet ke dalam kolam ketika airnya udah goyang. Karena apa? Dia lumpuh. Dia nggak bisa jalan, dia nggak bisa lari. Pasti ada orang lain yang masuk duluan ke dalam kolam sebelum dirinya. Nah, Yesus datang ke kolam Bethesda dan menemui orang ini. Orang ini pun ditanyain oleh Yesus. Maukah engkau sembuh? Tanya Yesus. Mendengar pertanyaan Yesus, orang lumpuh ini pun menjawab. Katanya, Tuhan, sebelum saya bisa masuk ke dalam kolam Bethesda ini, sudah ada orang lain duluan yang masuk ke dalam kolam ketika airnya berguncang. Sehingga aku pun tidak bisa melakukan apa-apa. Lalu Yesus pun berbicara, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Mujizat pun terjadi adik-adik. Tiba-tiba orang yang sudah lumpuh ini, yang sakit lumpuh ini, bisa berjalan, bisa berdiri dan juga bisa mengangkat tilamnya. Orang-orang pun heran, kok bisa orang ini yang sudah lama lumpuh, tapi bisa berjalan. Bahkan orang lumpuh ini pun tidak tahu siapa yang menyembuhkan dirinya. Sampai akhirnya orang lumpuh ini pergi ke bait suci. Dan Yesus pun pergi juga ke bait suci. Ketika Yesus ada di bait suci, ia pun mengatakan kepada orang lumpuh ini agar bertobat dan tidak melakukan kejahatan dan juga tidak melakukan dosa-dosa. Kalau ia masih melakukan kejahatan ataupun melakukan dosa,
akan ada hukuman yang sangat berat bagi dirinya. Akan ada malapetaka yang akan menimpa dirinya. Nah, orang ini pun baru tahu bahwa orang yang menyembuhkannya adalah anak Allah. Yesus yang menyembuhkan dirinya itu adalah juru selamat. Dan juru selamat kita, Yesus, tidak ingin agar kita melakukan dosa-dosa. Yesus ingin membantu kita. Yesus ingin menyembuhkan kita di dalam segala penyakit kita. Nah, tetapi kita juga harus taat kepada firman Tuhan. Kalau zaman sekarang kayak gimana kita bisa sembuh? Langsung didatengin Yesus ya bisa sembuh? Enggak dong. Kalau kita sekarang, kita ada yang namanya dokter. Ada obat-obatan yang kita minumi. Tetapi melalui obat-obatan dan melalui dokter inilah Tuhan Yesus bekerja dan juga menyembuhkan kita. Oke? Ingatlah, Yesus menunjukkan mujizat menyembuhkan orang ini agar apa? Agar orang ini pun percaya bahwa Yesus adalah anak Allah dan ia adalah juru selamat kita. Oke, jadi adik-adik kalau sakit harus ke dokter dan juga harus mau minum obat. Meskipun obatnya pahit ataupun gak enak, tetap harus diminum ya. Dan jangan lupa untuk berdoa kepada Tuhan. Karena yang menyembuhkan kita hanya dari Tuhan saja. Kalau kalian minum obat ke dokter, tetapi Tuhan tidak ingin menyembuhkan kalian, kalian tidak akan sembuh. Oke? Mintalah bantuan Tuhan agar bisa cepat sembuh. Nah, jangan lupa kerjakan aktivitas muridnya dan juga ayat hafalannya ya. Nanti kalau sudah selesai, boleh dikirimkan ke Koko melalui WA. Sampai jumpa lagi minggu depan. Bye-bye.